Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan estimasi kebutuhan tenaga keperawatan ya. Jadi setelah disahkannya Undang-Undang Keperawatan pada September tahun 2014 yang lalu ya, perawat ini sudah dapat mengunggah praktek keperawatan mandiri dan juga berhak memasang papan nama praktek perawat. Tapi masih banyak teman-teman perawat yang bingung dan bertanya-tanya tentang praktek keperawatan mandiri, apa saja ya syaratnya gitu kan, kemudian bagaimana mengurus izinnya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, jadi nanti setelah ada kliniknya, apa yang boleh dilakukan, kemudian apa kewenangan perawat dan lain sebagainya. Biasa muncul pertanyaan dalam benak masing-masing ya, termasuk jadi termasuk persyaratannya sebelum membuat klinik ya, yaitu salah satunya ya harus membuat estimasi kebutuhan tenaga keperawatan agar dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ya tidak merugi gitu ya, karena sudah dihitung kebutuhan tenaganya, juga termasuk berapa pembayaran kepada tenaga perawat. Namun hari ini saya akan menyampaikan estimasi kebutuhan tenaganya terlebih dahulu. Nah, poin-poin dalam PowerPoint ini yaitu perbedaan klinik utama, metode Douglas, metode Acuitas, metode Swanberg ya. Jadi ini metode perhitungan kebutuhan tenaga. Nah, perawat mau buka praktek mandiri, bagaimana caranya ya? Apa saja syarat membuka praktek keperawatan, kan seperti itu pertanyaannya. Jadi untuk diingat ya, perawat yang bisa mendirikan praktek mandiri adalah yang sudah memiliki ijazah nurse ya. Perlu Anda pahami juga bahwa Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 ya, pada bab 4 pasal 15 ayat 9 menegaskan ya, bahwa perawat yang menjalankan praktik keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri perawat ya harus memiliki kualifikasi paling rendah profesi nurse ya. Jadi jika tamatan D3 keperawatan sepertinya belum diizinkan oleh Permenkes ini ya, untuk bisa membuka praktek keperawatan secara mandiri. Nah, lalu timbul pertanyaan ya, bagaimana nasib perawat berijazah D3 keperawatan yang telah membuka praktek keperawatan mandiri ya sebelum ini diundangkan. Nah, Permenkes nomor 26 ini ya, yang tertera pada pasal 54, nanti bisa dibuka ya kalau tidak salah, pasal 54 menjelaskan bahwa perawat vokasi atau D3 keperawatan ya, jadi perawat vokasi atau D3 keperawatan yang telah menjalankan praktek keperawatan secara mandiri ya sebelum diundangkannya peraturan ini, peraturan Permenkes tahun 2019 ini ya, maka tetap dapat melakukan kewenangannya di bidang keperawatan di tempat praktik mandiri ya, di tempat praktik mandiri perawat paling lama 7 tahun sejak peraturan Permenkes ini diundangkan ya. Artinya perawat vokasi yang telah punya izin praktek itu masih bisa praktek mandiri dan wajib, tapi ya wajib kuliah lagi agar bisa memenuhi persyaratan tentunya seperti yang sudah dituliskan di Permenkes ini ya. Jadi perawat wajib memiliki ijazah nurse atau nurse spesialis gitu. Nah, setelah syarat utama
ini terpenuhi ya, maka perawat wajib memiliki STR. Nah, ini dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan ya. Nah, kemudian jika perawat sudah melengkapi beberapa persyaratan 1 dan 2, ingin membuka praktek keperawatan mandiri, maka syarat selanjutnya adalah wajib memiliki SIP. Ini minggu lalu juga sudah dibahas. Untuk membuat SIPP merujuk pada pasal 9 Permenkes 2019 ya, yaitu caranya pada minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan ya, tentang cara membuat SIPP. Lalu tempat praktek mandiri ya, jadi ketentuan. Nah, ini di sini dipersyaratkan, dapat dibaca bahwa persyaratan untuk membuat praktek mandiri itu bangunannya bersifat permanen dan tidak bergabung dengan fisik bangunan lainnya ya, seperti ini. Jadi ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya dimaksud ada tidak termasuk rumah tinggal perorangan atau keluarga ya. Jika mau praktek mandiri di rumah perorangan, maka bisa umumnya dilakukan di tempat di garasi rumahnya, sehingga tidak menyatu dengan ruang tamu atau rumah keluarga tersebut ya. Nah, ini contoh plang nama praktek keperawatan mandiri, misalnya nama Nes Salvia Castari Eskep. Nah, seperti inilah contohnya. Apa saja yang boleh dilakukan oleh perawat ketika berpraktek mandiri ya. Pelaksanaan proses keperawatan antara lain pengkajian diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini juga merujuk pasien ke rumah sakit ya. Jadi kalau mempunyai klinik, ada pasien yang tidak bisa ditangani oleh klinik harus dirujuk ke rumah sakit. Kemudian memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, misalnya memberikan bantuan hidup dasar atau penanganan pertama pada kecelakaan ya. Nah, ini harus berkolaborasi dengan dokter jika ada kasus yang tidak bisa ditangani sendiri. Makanya suatu klinik tuh harus ada penanggung jawabnya, biasa dokter ya, dokter umum minimal ya, dokter umum. Kemudian atau dokter gigi. Kemudian memberikan penyuluhan kesehatan, konseling ya. Kemudian memberikan obat sesuai resep dokter ya, sesuai resep dokter, karena di dalam klinik itu ada penanggung jawab klinik yaitu dokter, atau memberikan obat-obat bebas atau obat bebas terbatas ya. Nah, peraturan Menkes peraturan Menkes nomor 28 tahun 2011 ya tentang klinik ini terbagi dalam 2 kategori klinik, klinik utama dan klinik pratama. Nah, jadi ini klinik utama ini bentuknya sudah badan usaha ya, jadi harus ada spesialis, dokter spesialis penanggung jawabnya. Nah, seperti yang paling mungkin dilakukan adalah untuk perawat memiliki sebuah klinik, yaitu klinik pratama ya. Jadi klinik pratama ini harus bekerja sama dengan dokter umum ya. Dan jadi selain melakukan rawat jalan juga rawat inap ya. Jadi berupa klinik home daycare, home care, atau pelayanan 24 jam dalam 7 hari ya. Klinik pratama itu. Kemudian pelayanan yang membuka rawat inap, maka klinik harus menyediakan berbagai fasilitas yang memenuhi persyaratan ya kalau untuk memberikan perawatan rawat inap ya. Jadi adanya menyediakan minimal 5 bed atau maksimal 10 bed dengan lama perawatan maksimal 5 hari ya. Jadi ada tenaga medis dan keperawatan sesuai jumlah dan kualifikasi ya. Nanti kita bahas kualifikasi khususnya ini tenaga keperawatan ya, berapa yang dibutuhkan. Kalau dokter cukup 1 dokter umum sebagai penanggung jawab klinik ya.
Nah, kemudian, nah ini ya di sini dapat dibedakannya perbedaan dari klinik pratama dan utama. Jadi kalau untuk pelayanan medis, klinik pratama itu pelayanan medis dasar ya. Kalau ini sudah spesialis. Kemudian untuk pimpinan dari klinik, kalau klinik pratama cukup dokter umum atau dokter gigi, sedangkan untuk yang utama ini, klinik utama itu dokter spesialis. Kalau dokter gigi pun harus yang spesialis. Nah, kalau pelayanan kliniknya, klinik pratama itu rawat jalan, rawat inap ya, dengan syarat klinik berbentuk badan usaha kalau akan melakukan rawat inap ya. Jadi buat badan usaha, tapi kalau rawat jalan itu bisa dilakukan di rumah ya, membuka praktek klinik di rumah. Nah, kemudian kalau yang ini nih rawat jalan dan rawat inap ya. Tentunya ini juga berbadan usaha ya. Nah, kemudian kalau tenaga medisnya minimal ini 2 orang dokter ya, atau dokter gigi ya. Kenapa 2 orang? Karena kan pakai shift ya. Jadi ada shift. Kalau untuk rawat inap itu kan ada shift siang dan shift malam ya. Kemudian juga kan perlu namanya ada hari libur. Nah, ketika hari libur dokter ya, maka harus ada pengganti. Nah, itu ya. Nah, kalau ini spesialis ya, jadi di sini yang dapat terjangkau oleh perawat adalah membuat klinik klinik pratama ya. Klinik pratama ya, jadi menyediakan minimal 5 bed, ingat tuh ya, maksimal 10 bed untuk perawatan paling lama 5 hari. Nah, untuk menghitung kebutuhan perawat dari sebuah klinik ya, karena perawat itu adalah ujung tombak dari dari usaha klinik ya, ujung tombak atau pegawai staf terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kepada pasien yaitu. Jadi ada 3 metode nih untuk menghitung kebutuhan perawat ya. Metode Douglas, metode Acuitas, dan metode Swanberg ya. Nah, ini menurut metode Douglas ya. Jadi menetapkan jumlah perawat yang dibutuhkan dalam suatu unit perawatan berdasarkan klasifikasi klien ya, di mana masing-masing kategori mempunyai nilai standar per shiftnya ya. Yaitu misalnya pagi 0,36 untuk satu klien, sore 0,30 untuk satu klien, malam 0,20 untuk satu klien ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi kalau 2 klien berarti 0,36 dikali 2. Nah, begitu juga dengan sore dan malam ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi contoh ruang rawat inap dengan 10 orang pasien dengan ketergantungan total ya, menyeluruh untuk dirawat ya, maka jumlah perawat yang dibutuhkan ya. Tadi kan kita bicara mengenai yang paling mungkin dilakukan oleh tenaga perawat ya untuk memiliki klinik, yaitu klinik pratama ya. Jadi kalau klinik pratama itu tadi kan disebutkan di awal bahwa klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap menyediakan minimal 5 bed, maksimal 10 bed. Nah, jadi untuk membuat perencanaan tenaga perawat yang dibutuhkan di sebuah klinik, sebaiknya membuat perencanaan perhitungannya yang maksimal. Jadi jangan yang minimal. Kalau misalnya membuat perencanaan yang minimal, misalnya 5, tadi kan minimal 5, maksimal 10. Kalau 5, maka ketika kita mendapatkan kedatangan pasien lebih dari 5, maka tidak dapat tenaga yang tersedia itu tidak dapat memenuhi kualifikasi dalam pelayanan ya. Oleh karenanya membuat perencanaan yang maksimal 10 pasien ya, dengan perhitungan 10 pasien ya. Jadi misalnya pagi ini
kan tadi 0,36 ya,